Analisa koin micin, chart koin micin dengan satu garis. Bagaimana itu? Mari kita lihat videonya. Analisa jitu chart koin micin dengan satu garis by CoinGo. Disclaimer on, investasi di cryptocurrency sangat berisiko tinggi. Saya bukan ahli atau penasihat keuangan. Ini bukan ajakan beli, hanya untuk tujuan pengetahuan, edukasi, maupun entertainment. Yang terakhir, selalu gunakan uang dingin. Oke, yang pertama, kita akan analisa koin Leslar ya. Leslar itu, kalau Anda lihat dari websitenya, itu koin yang ingin membangun sebuah metaverse ya, dimana koin ini Anda lihat websitenya, foundersnya adalah seorang artis, Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang artis yang sangat terkenal. Instagramnya 12,4 juta follower, YouTube-nya 4,5 juta subscriber, luar biasa ya. Lesti Kejora Instagramnya 24,6 juta follower, lebih hebat lagi. YouTube-nya 5,14 juta subscriber. Dan kemudian sebagai elite presidennya, profesional timnya yaitu Rudy Salim yang sudah terkenal sebagai pengusaha dan lain-lainnya ya. Ada 5 orang lainnya lagi. Jadi dia ada NFT dan sebagainya. Jadi fundamentalnya sudah cukup kuat ini token. Ya, bagaimana sebelumnya saya bilang analisa ini adalah analisa buatan saya berdasarkan pengalaman selama 1 tahun mengamati token-token micin ya. Jadi ini bukan analisa yang pasti punya, ini hanya analisa buatan saya saja berdasarkan pengalaman, nonton banyak YouTube, belajar dari orang-orang ahli-ahli ya. Jadi token Leslar ini kita bisa lihat chartnya ya di PuCoin. Bentuknya adalah seperti ini ya. Saya buka di time frame 1 jam dari awal 6 Maret sampai sekarang ya. Kalau dari token ini, kalau kita coba tarik garis ya guys. Kita akan coba tarik garis kuning. Misalnya dari awal ini ya. Ini tarik garisnya tuh kurang lebih. Ini kurang lebih saja ya guys ya. Saya tarik garis kurang lebih seperti ini. Ya kurang lebih 24 derajat gitu ya guys ya. 20 derajat, 24 derajat, 25 derajat ya. Tegak lurus dari awalnya. Awalnya juga kira-kira ya pas dia naik bisa di sini-sini ya. Ini nggak harus pas kali tapi kira-kira saja. Nah, garisnya adalah seperti ini. Ini menunjukkan apa guys? Saya tarik 2 garis dulu ya. Pertama-tama kalau dia misal chartnya belum sampai sini, saya tarik garis yang ini. Ini ketika awalnya dia tokennya naik tinggi ya guys. Kalau kita ngelihat yang waktu di sini ya. Kalau saya tarik garis ini pertama. Ini satu garis ya, ini saya jelaskan satu garis ini nanti. Kita lihat token ini naik terus ya, ada turun naik ya, tapi di sekitar garis ini terus. Kemudian waktu di sini ya guys ya, sejak di sini Anda lihat ya, dia tiba-tiba naik pesat tinggi ya. Nah ini apa yang terjadi guys setelah dia naik tinggi ini? Dia turun guys, kenapa? Karena garis yang saya tarik ini, saya anggap itu adalah garis normal. Sedangkan chart yang tinggi ini, dia sudah melawan garis normal. Ya. Jadi kalau saya bilang mungkin dia sudah melawan hukum alam. Kalau dia sudah melawan hukum alam seperti gravitasi ya, dia akan jatuh lagi guys. Secara normal dia akan jatuh ke garis normal lagi. Anda lihat ya, setelah jatuh dia berusaha naik lagi dengan dipump oleh
mungkin oleh ownernya ya. Kemudian dia turun lagi dan turun terus guys. Ya, sampai sekarang dia belum bangkit, turun terus. Jadi dari chart ini Anda bisa lihat ya, kalau ada suatu kenaikan tinggi di suatu token ya, misalnya di sini Anda jangan masuk, misalnya Anda masuk di sini ya, atau di sini jangan. Kenapa? Kalau Anda sudah tarik garis lurus normalnya, dia kemungkinan besar dia akan jatuh karena token itu sudah melawan hukum alam. Ya, hukum alam mau BTC Ethereum pun sama semua itu ya. Hukum alam apa? Ketika harganya naiknya ini udah tegak lurus ya guys ya. Garisnya udah bukan normal lagi. Kalau normal kan lurus begini ya, 24%, 30%. Ini udah nggak normal lagi, udah tegak lurus. Itu sudah melawan hukum alam. Kalau melawan hukum alam, itu pasti akhirnya jatuh dia pasti ya. Mau BTC, Ethereum, BNB selalu begitu. Mereka akan jatuh. Kenapa? Karena kalau udah terlalu tinggi gini, orang-orang yang udah beli di awal ini pasti akan take profit. Banyak dan banyak, bukan dikit. Itu membuat tokennya jatuh. Ya. Jadi ini yang garis pertama itu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari awal, saya tarik garis ini ya. Token ini dia sudah kenaikannya sudah terlalu tinggi, tidak mengikuti garis normal ini ya. Kalau yang normal itu dia pelan-pelan, udah tinggi, makanya dia jatuh. Anda lihat ya, itu garis normal, kemudian jatuh lagi. Ini akibat dia sudah terlalu tinggi di sini ya, naiknya. Sudah terlalu di sini sehingga dia jatuh. Tapi kalau dia jatuh terus seperti ini ya guys ya, suatu saat dia akan kembali ke garis normal ya, dan bisa naik lagi. Tapi syaratnya tokennya itu harus punya fundamental yang bagus. Kalau Leslar ini kan kita lihat kan ya, dari backgroundnya itu, foundernya itu artis yang sudah punya follower banyak ya guys ya. Jadi ya yang penting bukan scam ya guys ya. Ini serius membangun token. Kemudian didukung oleh timnya, salah satunya pengusaha Rudy Salim. Jadi sudah bagus. Jadi dia bisa akan ini ya. Jadi ingat ya, Anda jangan FOMO di sini ya, ketika suatu token naik besar. Oke, ini mengenai Leslar. Sekarang kita lihat yang kedua itu Sequoia ya guys. Sequoia kalau kita lihat dari websitenya ya, ini adalah sebuah token metaverse juga. Anda bisa lihat di sequoia.io, dia ada NFT-nya, ada Meta Finance ya ini ya. MetaFi, apa ini MetaFi ya? Dia nanti bisa pakai ini ya, virtual reality alatnya. Ini roadmap-nya ada jelas. Jadi kalau kita lihat webnya, ini webnya sudah cukup bagus ya guys. Jadi secara fundamental bagus ya. Ini ada timnya, value-nya ada, story-nya ada ya. Oke, saya nggak bahas tentang tokennya. Yang penting fundamental kita tahu sudah bagus. Anda bisa cek juga di Telegram-nya mengenai token ini. Nah, kita ngelihat pergerakan token ini guys. Saya tarik garis lurus lagi. Anda lihat ya, kalau saya tarik garis, oke dari sini ya guys, dari awal saya tarik garis seperti ini. Ini kurang lebih aja guys ya. Karena kenapa saya bilang kurang lebih? Karena gambarnya saya kecilkan. Ya udah, ini kurang lebih ya. Ini kenaikannya bagus nih guys, Anda lihat ya. Dia naik sedikit turun, naik sedikit turun ya. Seperti itu ya. Naik sedikit turun, naik sedikit turun, ya naik turun, ada turun, dia ada naik lagi ya, ada turun lagi. Kemudian, nah ini dia naik tinggi. Ini jalan masih normal ya guys ya. Yang ini masih normal. Ketika dia sudah sampai sini dia naik tinggi guys. Ini sudah melawan hukum alam ya. Kita seperti misalnya melawan hukum gravitasi. Nah, ketika sudah naik seperti ini, Anda jangan FOMO beli di sini ya, beli di sini, beli di sini, di sini. Waduh, takut ketinggalan, dia tinggi ya. Kemungkinan itu kecil sekali guys. Kemungkinan kecil sekali apalagi di saat BTC masih sideways seperti ini ya. Dia sudah tinggi sekali, ternyata kenyataan benar kan ya, saya lihat ya.
dia jatuh ternyata guys, jatuh. Karena dia sudah melawan hukum alam. Jatuh, sekarang dia sideways di sini. Ini apakah masih bisa jatuh? Bisa saja. Tapi kalau jatuh pun, kalau fundamentalnya bagus, dia akan naik lagi ke atas ini ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, Anda jangan FOMO kalau ketemu token dengan garis ini. Anda sudah lihat bahwa jangan FOMO setelah kalau token naik tinggi ya. Ini garis ini kurang lebih 24% deh guys ya. Kurang lebih 24%. Sampai 30% Anda bisa tarik. Itu mengenai Sequoia. Kita SendX. Ya, kita melihat SendX. SendX ini yang token yang berfokus pada inovasi blockchain ya. Jadi blockchainnya bisa staking, dia membuat blockchain khusus ya, seperti mungkin Solana, dia ada labnya, dia bikin exchange, ya tokennya seperti itu guys. Anda bisa cek sendiri di sendchex.com. Oke, kita lihat. Bagaimana pergerakan tokennya. Kalau kita tarik garis dari awal ya guys ya. Dia tokennya pertama jatuh. Kemudian naik seperti ini. Kok ini garisnya jadi tebal ya guys. Saya nggak tahu kenapa. Ya biar aja. Jadi tokennya sudah naik tinggi seperti ini guys. Nah dia pertama naik tinggi, dia jatuh ya, Anda lihat ya. Dia naik, kemudian jatuh. Kemudian jatuh terus ya. Kemudian karena tokennya kalau fundamentalnya bagus, dia maka akan naik lagi terus. Ya, kembali ke titik normal. Kembali ke titik normal. Kemudian melesat lagi ke atas. Nah, di sini Anda tentu FOMO ya. Waduh, udah naik pesat, Anda ingin beli. Mungkin Anda beli di sini ya, guys. Anda beli di sini, Anda beli di sini, beli di sini, beli di sini, dia turun, Anda nyangkut ya. Kenapa? Anda FOMO ya. Anda FOMO. Ya, jangan FOMO. Kemudian dia jatuh, guys. Dia jatuh. Apakah bisa jatuh lagi? Bisa. Tapi bisa juga di sini habis ini naik, bisa juga ya, tergantung fundamental. Tapi yang penting Anda jangan FOMO seperti ini. Ya, kalau Anda FOMO, Anda nyangkut di atas. Jadi rata-rata semua token kalau yang fundamentalnya bagus, dia mau naik setinggi apapun atau dia mau turun sebawah apapun, dia akan balik ke garis normal ini ya. Garis normal 24% lah ya saya bilang ya. Dia akan balik ke situ. Oke, ini udah contoh di SendX. Kemudian BRISE ya. BRISE itu token apa? Bitgert ya. Ini token yang luar biasa, sudah banyak dibicarakan oleh para YouTuber bahwa ini token akan sebagai pengganti Solana ya. Karena dia menciptakan token ini dibangun di BSC, di BEP20 ya, jaringan BEP20 awalnya. Sampai sekarang juga masih BRISE. Kemudian setelah 100.000 holder, dia membangun token sendiri yang bernama namanya BRC 20 ya guys. Ini tokennya sangat cepat, lebih cepat dari Solana katanya. Kemudian dengan lowest fee ya, gas fee-nya sangat kecil, cuma hanya berapa rupiah saja ya. Jadi ini hebat sekali. Anda bisa baca di websitenya, kegunaannya banyak. Dia membangun juga wallet seperti Trust Wallet, Anda lihat. Jadi nanti Anda bisa install dari Google Play. Kemudian dia juga membangun tokennya sendiri. Jadi Anda bisa, orang-orang nanti bisa bangun token BRISE ya.
berdasarkan blockchain-nya dia, karena tokennya bangun blockchain sendiri. Oke, ini roadmap-nya lengkap. Sekarang kita ngelihat dari ininya ya guys, chartnya. Oke, kita lihat dari chartnya. Saya tarik garis di sini guys. Ini ya, anggap ini sekitar 24 derajat. Jadi dia lihat ya, dia naik tinggi ya. Ketika dia naik tinggi ini, saya ingatkan lagi, Anda jangan FOMO. Karena kenaikannya ini, Anda jangan beli di sini ya guys, apalagi ya. Karena kenaikannya ini sudah tegak lurus ya. Sudah bukan di garis normal lagi, sudah naik tinggi. Makanya dia kena hukum alam, dia jatuh guys. Dia jatuh ya. Dia jatuh terus. Jatuh terus. Dia kena hukum alam. Anda jangan beli di atas, jangan FOMO. Kalau mau tunggu, Anda tunggu dia balik ke garis normal. Anda beli di garis normal pun dia masih jatuh ya, bisa jatuh ya. Dia balik lagi ke garis normal, turun lagi. Tapi karena fundamentalnya kuat di ras ini, dia bisa naik lagi, bisa naik tinggi lagi. Nah, ketika dia naik tinggi seperti ini, sudah di atas garis normal, Anda jangan FOMO lagi beli di atas ya. Anda harus tunggu, akhirnya dia turun kan. Kenyataan dia bisa balik lagi ke garis normal lagi. Semua chart yang melawan hukum alam, tegak lurus naiknya ya, itu akan turun lagi pasti ke garis normal. Jadi Anda jangan FOMO. Kecuali Anda, kalau ini Anda bisa, kalau Anda belinya di sini guys, ketika ada naik tegak lurus, Anda bisa TP di sini ya. Anda jual, Anda TP ya. Anda take profit di sini kurang lebih. Anda cuan. Nanti pas turun Anda bisa beli lagi. Seperti itu. Oke. B-Rise dan terakhir VCG. VCG Anda sudah tahu ya, VC Gamers ya. Yang dimana investornya adalah Rans Entertainment ya. Punyaannya Raffi Ahmad. Dan juga ini token udah benar fundamental, udah bagus sekali ya. Dari webnya Anda bisa lihat program-programnya, dia sudah listing di Indodax, ya bentar lagi listing di toko kripto. Udah jangan ditanya, dari timnya juga anak muda yang hebat. Salah satunya Wafa ini adalah dulunya bekerja di Google ya, jadi udah luar biasa sekali. Lupa. Nah, PCG juga ya model-modelnya ya sama semua. Tidak peduli dia tokennya siapa investornya, luar kehebatannya apa. Tetap aja ya. Jadi waktu awal nih di sini, misalnya kita tarik ini 24% misalnya kira-kira ya. Nah, di sini dia sudah naik dikit. Kemudian dia jatuh, guys. Jatuh terus. Baru kemudian naik. Nah, ketika naik ini, Anda lihat ya. Naiknya super tinggi ya guys. Sudah jauh dari ini ya, garis normal. Sekali lagi, Anda jangan FOMO beli di sini. Karena semua yang melawan hukum alam, dia akan jatuh lagi guys. Nyata benar dia jatuh. Dan dia jatuh dikit. Mulai naik lagi. Mulai naik lagi. Kayak gini Anda juga jangan FOMO lagi. Anda pikir bakal ke bulan to the moon. Enggak ya. Dia sudah melawan hukum alam. Dia akan jatuh lagi guys. Selalu seperti itu ya. Kenaikannya akan rata. Seperti Bitcoin ya. Tidak langsung. Kalau yang langsung seperti ini nanti akan jatuh. Ya sengaja saya ulangin biar Anda ingat terus ya. Jadi demikian cara dengan satu garis ini saja guys. Kita bisa menentukan kurang lebih kita akan beli itu token atau enggak sekarang. Kita akan jual atau tidak, ya, dengan satu garis seperti ini. Kita akan jual atau tidak, kita akan beli atau tidak. Minimal Anda jangan FOMO. Tapi ini akan terjadi di token-token yang bagus ya. Jangan Anda pakai ini di token yang udah nggak jelas guys, seperti ini misalnya ya. Token yang udah sepertinya mati.
Anda akan, kalau token yang misalnya fundamentalnya nggak bagus, ya, Anda nggak bisa tarik garis seperti ini. Ini apa yang mau ditarik garis? Tokennya udah nggak jelas, udah mungkin ditinggalin investor, dia akan mati. Jadi jangan dipakai, ada syaratnya juga. Ya, ini apa yang mau digaris? Ini tarik 24%. Kalau ini nggak ada ini, dia akan turun terus ini, turun terus dan mati, akhirnya stop. Saya udah beberapa kali beli token yang akhirnya mati, ditinggal developernya. Anda jangan pakai ini ya di token-token seperti ini. Itu syaratnya. Oke guys, demikian video saya kali ini tentang bagaimana menggunakan satu garis untuk menganalisa sebuah token micin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. See you guys. Bye.